Ruangan dia lumayan terang. Ruangan yang dulunya adalah gudang jadi sangatlah kotor dan juga berantakan. Dan di ruangan itulah Aurel terbaring di lantai tanpa ada apapun. Hanya lantai yang kotor dan terasa sangat dingin. Dingin yang semakin membuatnya merasakan sakit yang amat sangat. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengatur nafas menahan agar dia tidak berteriak guna menjaga stamina agar tidak terkuras habis karena baru pembukaan 5. Maka Aurel masih harus menahan sakit yang saat ini didatanginya. Pinggangnya terasa akan lepas dari tempatnya, sedangkan tulang belakangnya terasa remuk-remuk saking sakitnya. Itu saja yang tidak bisa menggambarkan betapa kesakitannya dia saat ini. Dan disitulah Aurel mengingat ibunya. Rasa bersalah menghantuinya saat ini. Apalagi ketika dia mengingat saat dia membentak ibunya dulu. Betapa berdosanya dia yang telah melukai perasaan ibunya, yang rela mengorbankan nyawa demi melahirkannya ke dunia. Beginikah sakitnya perjuangan ibunya dahulu saat melahirkannya? Betapa luar biasanya hebatnya ibu-ibu di luar sana. Mereka bisa menahan rasa sakit yang dahsyat ini. Aurel mulai tak karuan. Seiring rasa sakit yang datang hanya waktu yang semakin singkat. Tidak ada tangan siapapun yang bisa dia genggam untuk mencari kekuatan. Tidak ada juga besi penyangga ranjang yang bisa dia genggam juga untuk mencari kekuatan. Bahkan tidak ada juga spray atau selimut yang bisa dia genggam guna mengekspresikan rasa sakitnya. Hanya tangannya yang mengepal membentuk tinjuan guna menyalurkan rasa sakit yang kini dia alami. Sedangkan seorang dokter parubaya yang membuat membantunya bersalin sibuk menghitung uang yang tadinya dia dapatkan. Dokter, tolong saya dok, ucap orang terbata-bata. Apa sudah saatnya? Dokter itu pun segera memasukkan uangnya ke dalam tas miliknya. Setelah itu barulah dia memeriksa keadaan Aurel. Ini makanan untukmu adikku, ucap Mika memberikan sebuah roti yang berukuran kecil kepada Anin. Oh iya kakak lupa kau sudah beri borgol, ucap Mika membuka bungkus roti dan menyuapkannya paksa ke mulut Anin yang berukuran kecil. Dengan berlinang air mata Anin yang memang sangat kelaparan, berusaha mengunyah roti yang kini menguasai mulutnya. Adik kecilku yang malang, seandainya kau mau menerimaku untuk menjadi suamimu, mungkin kakak tidak akan menyakitimu sampai separah ini. Tapi sepertinya sudah terlambat, karena kakakmu yang baik hati ini akan segera mengakhiri penderitaanmu. Tapi sebelum dirimu, kakak ingin menghancurkan suami tercintamu terlebih dahulu. Ahahaha. Tawa Mika menggelegar di ruangan gelap itu. Soal adik kesayanganmu itu tidak perlu kau cemaskan, karena saat ini dia sedang melahirkan kedua anaknya. Kakakmu lagi baik-baik hati. Karena itulah kakak hanya akan menjual salah satu dari mereka saja, ucap Mika pada Anin. Tuhan, saya mohon jangan lakukan itu. Saya mohon jangan ganggu anak-anak dari adik saya. Bunuh saja saya Tuhan, tapi jangan adik saya. Saya mohon jangan lakukan itu Tuhan, ucap Anin memohon. Dengar ya sayang, kakak tidak akan membunuhmu atau membunuhmu. Kakakmu ini belum bisa melakukannya karena kakak belum mau mati sia-sia. Ayah tercinta kakak sudah tahu siapa kakak sebenarnya. Jadi kakak masih harus bersembunyi dan mencari tempat berlindung yang aman. Kakak hanya mau membawa satu dari dua anaknya. Kakakmu ini masih ingin bermain api. Tidak seru bila cerita ini tamat sampai di sini saja, Mika berkata dengan senyuman liciknya. Untuk apa Tuhan Mika? Saya mau hentikan semua ini. Jangan lakukan apapun pada mereka. Mereka tidak bersalah Tuhan, ucap Anin meninggikan nada suaranya. Kau berani membentakku? Seharusnya kau bersyukur karena aku masih akan membiarkan kalian hidup dengan tenang. Setidaknya sampai batas waktunya tiba. Hahaha. Kembali Mika tertawa menakutkan. Senam. Tuan Besar Aldrich, Tuan Besar Mau, Nyonya Besar Mau dan juga ibunya yang kini duduk di kursi roda berjalan agak terburu-buru memasuki mansion. Maylin, panggil Nyonya Besar Mau sambil terus mendorong kursi roda ibunya. Tunggu dulu Mau, siapa itu Maylin? Tanya Tuan Besar Aldrich yang merasa tak asing dengan nama yang dari tadi dipanggil Nyonya Besar Mau. Kau akan tahu nanti, jawab Tuan Besar Mau. Kini mereka sudah berada di ruang tamu. Ada apa Nyoy? Maylin kaget melihat seseorang yang dia kenal di sana. Namun Maylin kembali fokus pada nyonyanya. Ada apa Nyonya? Tanya Maylin mampu mengatasi ekspresi wajahnya. Maylin, ucap Tuan Besar Aldrich kaget. Bagaimana tidak kaget? Perempuan yang dia cintai dan dia cari-cari selama ini ternyata berada di rumah keluarga Mau. Pantas saja selama ini dia mencari Maylin, tapi tidak pernah dia temukan. Maylin, tolong jaga ibu sebentar ya, pinta Nyonya Besar Mau. Setelah itu Nyonya Besar Mau masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas rahasia suaminya, yang pastinya berisi peralatan perangnya.
Begitu mendapatkan apa yang dia cari, Nyonya besar mau kembali ke ruang tamu dan memberikan tas itu pada suaminya. Mami, kita tinggal ya. Kita akan segera kembali, ucap tuan besar mau pada istrinya. Kemudian mencium kening istri tercintanya dan juga ibu mertuanya. Ayo Al, kita harus cepat sebelum terjadi hal yang tidak-tidak. Masalah kau dan Meili nanti saja kita jelaskan, ayo cepat. Tuan besar mau berkata, sambil menarik paksa tangan tuan besar Aldrich. Sedangkan tatapan mata tuan besar Aldrich tak lepas dari perempuan yang selama ini dia cari dari dalam mobil. Apa kau sudah tahu di mana Mika berada? Tanya tuan besar Aldrich. Kini, tuan Aldrich berprofesi sebagai supir, karena tuan besar mau tengah sibuk dengan alat canggihnya. Kau itu benar-benar tidak mengenal putramu itu ya? Nah, sekarang aku sudah menemukan keberadaannya. Belok kiri, naikkan kecepatannya. Tuan besar Aldrich mengikuti perintah tuan besar mau. Saya sudah berhasil menemukan keberadaan Mika, tuan, ucap sekretaris Chao bersemangat, karena dia telah berhasil mengutak-atik alat canggih milik tuan Yong. Di mana? Tanya Presdir Silin dan tuan Yong bersamaan. Di pabrik A atau kota B, tuan, jawab sekretaris Chao. Pabrik A adalah pabrik yang sudah tidak terjalankan lagi, karena sang pemilik perusahaan telah bangkrut sejak lama, dan kota B berjarak sekitar 1 jam dari kota Beijing. Tunggu apa lagi? Ayo kita segera ke sana. Kalian semua menyusul ke belakang. Jangan terlalu ramai, titah tuan Yong pada bawahannya. Kita harus cepat-cepat, ucap Presdir Silin yang langsung berlari keluar dari villa tuan Yong. Sekretaris Chao dan tuan Yong juga mengaku ikut berlari menyusul Presdir Silin yang sudah terlebih dahulu menaiki mobilnya. Dan langsung tancap gas menuju pabrik yang dulunya dia juga ikut berinvestasi. Namun uangnya dia tarik kembali karena perusahaan itu tidaklah efisien. Sekretaris Chao, kau pakai mobil yang di sana. Tita tuan yang melemparkan kunci mobil pada sekretaris Chao. Dengan tangkas sekretaris Chao menangkapnya dan segera masuk ke dalam mobil yang dimaksud dan langsung tancap gas menyusul Presdir Silin dan juga tuan Yong. 3 mobil bermerek berharga selangit beriring-iringan di jalan yang cukup kecil dan dikelilingi hutan. Dengan kecepatan tinggi, mobil itu memecah keinginan malam yang sunyi. Tanpa mereka sadari, satu mobil bermereknya yang ditunggang oleh tuan besar Aldrich dan tuan besar Mo juga berada tak jauh dari depan mereka. 7. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, barulah Presdir Silin, tuan Yong dan juga sekretaris Chao sampai di sebuah pabrik yang berada di kota B. Ketiga pria tampan itu mulai memasuki area dalam pabrik. Mereka bertiga kaget bersamaan ketika melihat orang tua yang mereka kenal saat ini sedang bertempur melawan para musuh yang berjumlah sangat banyak. Dengan cepat, ketiga pria itu mengambil posisi masing-masing dan adegan peperangan pun dimulai. Pukulan, tendangan serta tinjuan tak henti Presdir Silin daratkan kepada setiap musuh yang mengerumuninya. Begitu juga dengan sekretaris Chao, tapi berbeda dengan seorang tuan Yong, dia yang handal memainkan senjata terlihat lebih santai. Hanya dalam berjalan santai dan sebelum musuh mendekat, mereka sudah berjatuhan ke tanah. Tak butuh waktu lama, para musuh pun tumbang di tangan seorang tuan Yong. Lihatlah tuan Mo, dia tersenyum bangga melihat keagresifan putranya dalam hal tembak-menembak. Tapi sebaliknya, dia akan mencaci maki putra bungsunya itu jika dalam hal mengurus perusahaan. Melihat musuh yang telah tumbang semua, kelima pria gagah itu mulai memasuki gedung pabrik dengan tetap berhati-hati. Di dalam ruangan kotor itu, Aurel tampak sangat tak bertenaga. Tenaganya telah habis terkuras saat melahirkan kedua bayinya. Darah berceceran di lantai kotor itu. Tidak jauh darinya tergeletak seorang bayi perempuan yang masih berlumuran darah. Bayi mungil itu menangis kencang karena kedinginan. Aurel yang masih sangat lemah mencoba menggeser-geserkan tubuhnya, berusaha meraih bayi mungilnya. Tak sia-sia usahanya. Kini Aurel tersenyum getir ketika dia semakin dekat dengan bayinya. Begitu mendapatkan bayinya, Aurel langsung memeluk erat bayinya agar hangat. Mendapatkan pelukan hangat dari ibunya, bayi mungil itu pun akhirnya tenang. Dengan beruraian air mata, Aurel menumpahkan semua kesakitan yang kini dia rasakan. Dia juga menangisi nasib putranya yang telah diambil dan dibawa oleh Mika. Dia tak dapat melakukan apa-apa. Hanya uraian air mata yang dapat menjelaskan bagaimana perasaannya saat ini. Tak lama dia mendengar suara-suara tembakan yang berasal dari luar sana. Kemudian, masuklah seorang pria yang telah dia
nanti begitu lama. Baby, astaga, shit, umpat Tuan Yong ketika melihat kondisi istri dan anaknya yang masih berlumuran darah. Tuan Besar Mau ya sudah tahu semua tentang putra bungsunya itu, langsung bergerak cepat meraih cucu mungilnya dari sang ibu. Sedangkan Tuan Yong langsung mengangkat tubuh lemah Aurel yang tidak hentinya menangis. Sedangkan di ruang lainnya, Anin sudah tidak punya tenaga lagi. Bahkan tidak lagi ada air mata yang mengalir ketika dia menangis. Sedangkan darah segar mengalir begitu deras saat Borgol yang mengikat kaki dan tangannya semakin mengecil dengan sendirinya. Mike sudah memodifikasi Borgol itu sedemikian rupa, sehingga semakin lama tidak dilepaskan maka akan semakin mengecil dan menutup dengan sendiri. Rasa sakit dan perih yang Anin rasakan saat ini membuatnya tidak bisa bertahan lama. Dan untuk kali ini Anin benar-benar telah hilang kesadarannya. Dan saat akan memejamkan matanya, dia melihat dua sosok orang yang mendekatinya dan mengangkat tubuhnya. Setelah itu, dia sudah tidak lagi sadarkan diri. Ketika mereka sudah membawa Anin dan Aurel keluar dari gedung, barulah Zhang datang bersama dengan anggota lainnya. Seperti biasa, mereka mulai melaksanakan tugas mereka untuk menghilangkan jejak para musuh yang sudah terbunuh. Zhang menyerahkan semua tugas pada bawahannya karena dia akan langsung berganti profesi sebagai supir tuannya. Yang kini masih menggendong erat istrinya, Tuan Yong duduk di belakang sambil memangku istrinya Aurel. Ia sudah tidak sadarkan diri. Sedangkan Tuan Mao duduk di samping kemudi sambil menggendong bayi mungilnya, dan Zhang langsung tancap gas menuju rumah sakit. Sedangkan sekretaris Chao yang jenius berusaha memutar otaknya untuk membuka borgol yang kini semakin mengecil. Tuan Aldrich terpaksa menjadi supir untuk saat ini. Dia yang khawatir dengan kondisi putrinya, sesekali melihat ke kaca spion untuk melihat kondisi putrinya. Melihat wajah persir-sirun yang begitu khawatir membuatnya lega. Setidaknya ada seseorang yang selama ini menjaga dan menyayangi putrinya. Presdir Silin akhirnya bisa bernafas lega setelah sekretaris Chao berhasil melepaskan semua borgol yang mengikat kaki dan tangan istrinya. Hatinya sakit dan perasaannya ngilu ketika melihat pergelangan kaki dan tangan sang istrinya, yang kini menyisakan luka dengan darah yang terus mengalir. Melepas bajunya, Presdir Silin menutup luka istrinya agar darahnya berhenti mengalir. Ini barulah permulaan Tuan Aldrich, dan ini juga Tuan Mao. Bila tiba waktunya nanti aku akan kembali. Dan kau Tuan Aldrich, dan juga Tuan Mao, kalian berdua tunggu saja. Aku akan kembali untuk membalaskan dendam atas kematian orang tuaku yang telah kalian bunuh. Mika, yang kini sudah berada di dalam pesawat pribadinya, tertawa begitu mengerikan. Saat menghentikan tawanya, dia menatap seorang bayi mungil yang kini berada dalam dekapan perempuannya. Dan kau akan menjadi alatku, ucap Mika tersenyum sinis. Apa aku yang akan merawat bayi ini, Tuan? Aku tidak masalah asalkan gajiku dipelaskan, ucap wanitanya yang kini menggendong seorang bayi. Mika hanya menjawab ucapan wanitanya dengan tertawanya yang terdengar begitu menakutkan.